Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galal Rafli dan di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat virtual machine sederhana di Microsoft Azure. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan bagaimana caranya. Yang pertama-tama di halaman dashboard ini kita perlu mencet tombol Create a Resource di sini. Nah, kemudian kita perlu memilih resource apa yang akan kita buat di dalam Microsoft Azure ini. Nah, kita akan memilih membuat virtual machine. Nah, kemudian kita perlu mengkonfigurasikan virtual machine yang akan kita buat. Nah, di sini saya akan mengkonfigurasikannya. Dan subscription-nya saya memakai Azure for Student karena saya menggunakan email mahasiswa agar layanan ini bisa dijalankan secara gratis. Nah, kemudian kita perlu mengkonfigurasikan virtual machine names-nya dengan saya akan memberi nama Hegel Virtual Machine. Nah, region-nya kita pilih yang paling dekat. Nah, kebetulan di sini ada Indonesia, maka kita pilih yang paling dekat saja. Nah, kemudian selanjutnya ada availability option. Nah, di sini saya akan memilih yang no infrastructure redundancy karena ini merupakan virtual machine sederhana, jadi kita tidak perlu infrastruktur yang redundansi. Dan untuk security-nya kita perlu yang standar saja. Dan untuk image-nya saya akan menggunakan Ubuntu server untuk image-nya. Dan size-nya saya akan memilih size yang paling murah di antara yang lain. Karena ini merupakan limited credit juga, saya akan memilih yang standar B2 ATS. Nah, untuk authentication-nya saya akan memilih password supaya saya gampang untuk mengkonfigurasikannya nanti. Nah, untuk username-nya saya akan memilih Hegel, password-nya public inbound port-nya allow selected port dan inbound port-nya SSH saja supaya nanti mudah untuk meremote-nya. Nah, kemudian jika sudah dikonfigurasikan, kita perlu mencet review plus create virtual machine ini. Nah, kita perlu menunggu beberapa saat agar Microsoft Azure membuat virtual machine ini. Nah, jika sudah, kita perlu meng-create dan mendeploy virtual machines tersebut. Kita perlu beberapa menit untuk mendeploy ini. Nah, di sini kita perlu menunggu beberapa saat. Nah, virtual machine-nya berhasil di-deploy. Nah, kita bisa melihat overview dari virtual machine ini. Nah, di sini status virtual machine-nya sudah running ya, di mana location-nya ada di Indonesia. Nah, kemudian public IP address-nya di 48.193.43.198. Nah, berikut merupakan overview dari virtual machine yang saya buat. Selanjutnya saya akan menjalankan virtual machine ini di terminal. Kita perlu membuka terminal dan menjalankan perintah berikut. Nah, kemudian ini yes. Nah, untuk passwordnya kita masukkan password yang sudah kita buat tadi. Nah, virtual machine-nya berhasil di remote melalui terminal. Nah, kemudian saya akan menjalankan virtual machine ini di web server supaya publik bisa mengakses virtual machine saya. Nah, dengan cara menggunakan
web server Nginx yang paling ringan. Nah, kita perlu mengkonfigurasikan web servernya terlebih dahulu dengan kita perlu mengupdate sudonya. Nah, kemudian kita juga perlu menginstal Nginx-nya sebagai virtual sebagai web servernya dengan cara sudo apt install Nginx min. Virtual machine berhasil dikonfigurasikan agar bisa dijalankan di web server. Nah, kemudian kita perlu memberikan akses publik kepada virtual machine kita dengan cara kita perlu men-setting networknya. Nah, di sini kita perlu membuat port baru supaya IP publiknya bisa diakses oleh semua orang. Nah, kita perlu merubah service-nya menjadi HTTP. Dan kemudian source-nya terserah, port range-nya terserah, destination-nya terserah, action-nya low, priority-nya 310, dan name-nya kita kasih nama Nginx aja. Nah, kemudian kita add. Kita sudah membuat public IP-nya bisa dijalankan di semua internet. Nah, kita perlu mencoba menjalankan public IP address kita di internet. Nah, virtual machine kita berhasil dijalankan di web server dan bisa diakses oleh semua orang. Ini juga bisa diakses di Chrome atau di device manapun. Kita coba di Chrome. Nah, virtual machine kita berhasil bisa dijalankan oleh publik. Nah, sekian penjelasan bagaimana cara membuat virtual machine di Microsoft Azure. Nah, jangan lupa kita perlu men-stop virtual machine-nya ini ketika kita tidak memakainya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah kata atau kesalahan, saya minta maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.